Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Hari ini kita kembali belajar dengan tema baru, yaitu tema keempat dengan judul tema berbagai pekerjaan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia kelas 4 pada minggu ke-1. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Kita simak baik-baik ya. Pernahkah kalian membaca suatu cerita? Cerita atau prosa adalah suatu karya sastra yang bentuk tulisannya bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan dalam menulis, seperti rima, diksi, irama, dan lainnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang unsur pembangun cerita. Untuk unsur pembangun cerita itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Lalu yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerita adalah unsur yang membangun sastra dari dalam. Sedangkan untuk pengertian unsur ekstrinsik cerita adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra. Yang termasuk dalam unsur intrinsik cerita adalah tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan yang termasuk dalam unsur ekstrinsik adalah gaya bahasa, latar belakang, agama, dan lainnya. Sekarang kita bahas satu persatu unsur intrinsik cerita. Dimulai dari tema. Tema adalah pokok pikiran atau ide yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Supaya kalian lebih jelas lagi, kita masuk ke dalam contoh. Komputer sangat meringankan beban manusia dalam bekerja. Komputer dapat menyimpan data dengan baik, membantu mengetik, membantu desain, dan banyak manfaat lainnya. Saat bosan, manusia juga bisa bermain game dan mendengarkan musik. Nah, dari bacaan ini kira-kira temanya apa ya? Apakah teknologi, agama, atau pendidikan? Tepat sekali, jawabannya adalah tema teknologi. Sekarang kita lanjut yang kedua. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh tidak akan bisa lepas dari yang namanya penokohan, yaitu cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Menurut perannya, tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul dalam cerita, sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang mendukung peran utama. Dalam penokohan ada yang namanya perwatakan, dibagi menjadi tiga, yaitu protagonis, yaitu tokoh yang berkepribadian baik, lalu ada antagonis, yaitu tokoh yang berkepribadian buruk atau jahat, kebalikan dari si protagonis ini, dan tritagonis, sebagai penengah antara protagonis dan antagonis. Supaya lebih jelasnya, kita masuk ke dalam contoh. Ayah Pino bersiap-siap menuju pasar. Ia menenteng 2 dirijen minyak tanah. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan Pak Simon, tetangganya. Pak Simon mau membeli minyak tanah. Begitu juga dengan tetangga yang lain. Mengetahui hal itu, Pino segera menghampiri dan membantu ayah. Nah, kalau kalian lihat, di sini ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, ingat tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul. Di sini ada Ayah Pino, lalu ada Pak Simon tetangganya, lalu ada tetangga-tetangga yang lainnya, dan si Pino itu sendiri. Kalau kalian lihat dalam cerita ini yang menjadi tokoh utamanya adalah Ayah Pino dan Pino. Sedangkan yang menjadi tokoh tambahannya ada Pak Simon, yaitu tetangganya, dan tetangga yang lainnya. Kita masuk ke unsur intrinsik yang ketiga, yaitu alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Alur sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, alur maju, yaitu urutannya sesuai dengan waktu kejadian. Lalu ada alur mundur, menceritakan masa lalu terlebih dahulu. Yang ketiga adalah alur campuran, gabungan dari alur maju dan mundur. Kita masuk ke dalam contoh. Hanif dan teman-temannya sedang mengerjakan soal matematika dari Bu Ayu.
Setelah selesai, mereka berbaris di depan meja Bu Ayu sambil membawa hasil pekerjaannya. Tiba-tiba Hanif menyerobot antrian. Kalau kalian perhatikan, pertama adalah Hanif dan teman-temannya mengerjakan soal terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah selesai, mereka berbaris. Kemudian mereka membawa hasil pekerjaannya ke depan meja Bu Ayu. Nah, di sini adalah alur maju, alur mundur, atau alur campuran ya. Iya, benar. Ini termasuk adalah alur maju. Contoh yang kedua. Sobat, kini aku sudah sarjana. Inilah mimpiku waktu kecil. Mimpi yang menjadikanku seperti ini. Di masa lalu, ibuku selalu berkata bahwa biaya sekolah sangat mahal, apalagi biaya kuliah. Rasanya sulit bermimpi untuk belajar di perguruan tinggi. Dalam hati, tak peduli aku harus belajar dan mencapai cita-citaku. Aku lari ke sana kemari membantu ibu menjual roti untuk tabungan sekolah. Kalau kalian perhatikan, pada cerita ini ada kata di masa lalu. Artinya, cerita ini menceritakan masa lalu, karena sekarang dia sudah jadi sarjana. Kata di masa lalu ini adalah kata kuncinya. Maka termasuk alur yang mana ya? Iya benar, termasuk alur mundur. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Hamid dan kawan-kawan kian terdesak. Timnya kini tertinggal 2 gol dan harus rela bermain dengan 10 pemain. Sebelumnya, Hamid dan kawan-kawan sudah unggul di babak pertama. Mereka melakukan serangan bertubi-tubi membuat mereka kehilangan stamina. Pada pertandingan kedua, pelatih sudah tidak mampu melakukan pergantian tim. Akhirnya, pelatih meminta anak-anak untuk rileks dan bermain santai, menjaga stamina. Akhirnya, Hamid dan kawan-kawan bisa mencetak gol di menit akhir. Kalau kalian lihat, cerita ini merupakan alur campuran. Kenapa ya? Perhatikan baik-baik ya. Di sini terdapat kalimat Hamid dan kawan-kawan kian terdesak, artinya menceritakan masa sekarang atau keadaan sekarang. Lalu di sini ada kata sebelumnya, artinya dia menceritakan masa lalu, yaitu pada babak pertama Hamid dan kawan-kawannya unggul. Tapi dia maju kembali alurnya, yaitu pada pertandingan kedua pelatihnya sudah tidak mampu lagi melakukan pergantian tim. Jadi cerita ini merupakan alur campuran. Kita masuk ke dalam unsur intrinsik yang keempat, yaitu latar atau setting. Latar atau setting adalah segala keterangan yang berkaitan dengan suasana, tempat, dan waktu kejadian suatu cerita. Contoh dari latar atau setting suasana adalah suasana gembira, suasana sedih, suasana menegangkan, dan banyak lainnya. Lalu untuk latar atau setting waktu, contohnya adalah pada sore hari, pada suatu hari, lalu pada minggu pagi, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada latar tempat, seperti di rumah, di sekolah, di jalan, dan lainnya. Sekarang kita masuk ke dalam unsur intrinsik selanjutnya, yaitu sudut pandang. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama atau SPO1 dan sudut pandang orang ketiga atau SPO3. Untuk sudut pandang orang pertama atau SPO1 mempunyai ciri. Yang pertama adalah pengarang masuk ke dalam cerita atau terlibat langsung dalam cerita. Biasanya menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku, saya, gue, dan pengarang bisa menjadi tokoh utama atau sampingan. Lalu, pada sudut pandang orang ketiga, cirinya adalah pengarang tidak ikut serta dalam sebuah cerita tersebut atau tidak mengenal salah satu tokoh. Nah, hal ini ditandai dengan kata ganti orang ketiga, yaitu dia, ia, atau pengarang menyebutkan nama tokoh langsung pada cerita tersebut. Kita lanjut ke unsur intrinsik selanjutnya, yaitu amanat. Amanat adalah pesan tertentu yang disampaikan kepada pembaca. Amanat dapat dilihat secara tersurat maupun tersirat. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah untuk tersurat artinya pesan yang ingin disampaikan berada di dalam cerita.
Sedangkan untuk tersirat maksudnya adalah pesan yang ingin disampaikan harus disimpulkan terlebih dahulu dari isi cerita. Nah, amanat atau pesan moral harus bernilai nasihat yang positif ya. Perhatikan cerita berikut. Membantu ayah dan ibu. Minggu pagi dari kejauhan terdengar suara merdu azan. Budi berpakaian rapi dan bergegas ke masjid dekat rumah. Setelah pulang dari masjid, Budi dan ayah pergi ke belakang rumah. Budi mengambil air dan menyiram tanaman. Setelah itu, Budi membuka pintu kandang ayam. Selesai membersihkan kandang ayam, Budi membantu ibu mencuci piring. Sementara itu, ibu memasak untuk sarapan. Kemudian, Budi menyapu lantai. Ia bekerja sambil bernyanyi-nyanyi dengan senang hati. "Budi, terima kasih telah membantu ayah dan ibu," kata ibu. "Iya, Bu. Budi senang bisa membantu ayah dan ibu," kata Budi. Budi memang anak yang suka menolong ayah dan ibu. Dia juga anak yang penurut dan sopan. Ayah dan ibu senang dan bangga melihat Budi rajin membantu. Nah, sekarang kita coba untuk menyebutkan unsur intrinsik pada cerita ini. Kalau kalian lihat, judulnya di sini adalah membantu ayah dan ibu. Berarti temanya apa ya? Ya, betul. Temanya adalah budi pekerti. Sekarang kita lanjut pada unsur intrinsik berikutnya, yaitu tokoh. Nah, di sini kalau kalian lihat ada tokoh yang bernama Budi, lalu ada ibu dan ayah Budi. Jadi tokohnya adalah Budi, ibu, dan ayah. Untuk unsur intrinsik latar dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar suasananya adalah gembira. Di sini disebutkan Budi bekerja sambil bernyanyi dengan senang hati. Lalu latar tempatnya terjadi di rumah, masjid, dan halaman belakang rumah. Lalu latar waktunya terjadi pada Minggu pagi. Unsur intrinsik berikutnya adalah amanat. Di sini dilihat dalam cerita Budi termasuk anak yang suka berbakti dan membantu orang tua. Maka amanatnya adalah suka membantu dan berbakti kepada orang tua. Kemudian alur yang digunakan ada karena di sini disebutkan pada Minggu pagi terdengar suara azan. Kemudian Budi bergegas. Kemudian setelah pulang dari masjid, Budi mengambil air dan menyiram tanaman. Lalu selesai itu dia membersihkan kandang. Jadi dilihat alurnya adalah maju. Untuk sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Karena si pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita atau tidak menjadi tokoh utama atau tokoh tambahan. Melainkan si pengarang langsung menyebutkan nama tokohnya. Cara menyampaikan pendapat pada teks intrinsik cerita. Nah, untuk menyampaikan pendapat ini kalian harus pertama memahami isi teks. Lalu yang kedua adalah kalian harus menyampaikannya secara sopan. Kemudian yang ketiga adalah tidak asal saja menyampaikan pendapat, tetapi harus menyebutkan alasannya. Supaya lebih jelasnya lagi, kita masuk ke dalam contohnya ya. Menurut saya, pesan moral yang disampaikan sudah benar. Hal itu tercantum pada perkataan ibu bahwa Budi adalah anak yang suka membantu. Nah, ini merupakan cara menyampaikan pendapat yang benar karena dengan menggunakan bahasa yang sopan dan menyebutkan alasannya. Sekarang, kita lihat contoh cara yang salah untuk menyampaikan pendapat. Seharusnya anak-anak hanya bermain dan belajar. Menyapu adalah tugas ibu. Nah, ini merupakan cara menyampaikan pendapat yang salah. Jadi, jangan ditiru ya. Nah, kita masuk contoh yang berikutnya. Contoh yang benar yang lainnya adalah, saya tidak setuju dengan pendapat tersebut.
Seharusnya sebagai anak kita wajib membantu orang tua. Nah, ini merupakan cara menyampaikan pendapat yang tepat. Walaupun tidak setuju, tapi tetap harus menyebutkan alasannya dan menggunakan bahasa yang sopan. Sekian untuk video materi muatan bahasa Indonesia tema 4 untuk minggu ini ya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan 2 minggu ke depan. Untuk tugas evaluasi penilaian muatan bahasa Indonesia akan ditampilkan secara terpisah dari video materi ini. Setelah kalian menonton video ini, Bapak Ibu Guru akan memberikan rangkuman catatan mengenai unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Lalu, di bawah rangkumannya akan terdapat soal evaluasi penilaian bahasa Indonesia tema 4 minggu ke-1. Jangan lupa dikerjakan ya. Dikerjakan di buku tulis evaluasi penilaian. Lalu, nanti saat pengumpulan tugas harus sudah selesai dikerjakan. Ingat, yang dikerjakan hanya jawabannya saja ya. Ditulis di buku tulis evaluasi penilaian. Sampai ketemu besok semuanya. Wassalamualaikum. Tetap jaga kesehatan ya.